Shoe Lovers, gue Erik dari Shoe Workshop nih. Di acara bedah sepatu kali ini, kita bakal ngebedah sepatu Parabellum. Sepatu taktikal yang kata orang-orang keren banget sih. Kebetulan kita lagi ada di depan tokonya nih. Tanpa nunggu lama lagi, kita masuk yuk. Dibantu. Oh iya, ini gimana bukanya ya mas? Untuk cara membukanya seperti ini menggunakan fitlock. Oh jadi langsung ditarik aja? Iya. Oke. Dan cara membukanya seperti ini. Dan ini udah waterproof materialnya. Waterproof? Jadi emang udah nggak bisa masuk air ya berarti? Iya. Aman. Benar, siap. Dan untuk Vulcan ini ada dua warna. Udah full. Vulcan Multicam Black dan Gunmetal Grey. Gunmetal Grey. Iya, benar Pak. Seperti ini. Oh, kebetulan saya nomor 41 nih. Ada nomor 41-nya nggak? Oh, ada Bapak. Ini. Oke, kita. Nah, Shoe Lovers, gue dapat sepatunya nih. Yuk kita bedah. Ya Shoe Lovers, sekarang gue udah balik studio Shoe Workshop nih. Mau ngebahas dan review sepatu Parabellum yang baru aja gue beli. Tapi gue nggak sendirian, ada teman gue nih. Kenalin dulu dong. Halo Shoe Lovers, gue Isnain. Kebetulan di Shoe Workshop, gue tim R&D. Nah, tim R&D itu di Shoe Workshop biasanya ngapain? Kalau kerjaan gue sih biasanya lebih ke ngulik teknis ya. Soalnya kan gak semua sepatu yang mau direparasi itu bisa langsung eksekusi sesuai menu yang ada gitu ya. Oke. Jadi ya istilahnya ada yang harus diulik lah gitu. Jadi kayak kasus-kasus tertentu ya mungkin. Itu pentingnya konsultasi sih ya. Ya, betul. Nah, Panain, gue punya sepatu Parabellum nih yang baru gue beli tadi. Wah, boxnya juga gede banget. Temukan dulu. Ini baru banget nih. Baru. Fresh from the oven. Mau di dulu, mau di review boxnya? Review box. Dari boxnya sih kelihatan ada teksturnya ya ini di atasnya. Nah, ini yang seri Ini Vulcan. Seri Vulcan size 43. Ya, kita buka. Berapa nih? Ini tadi 3,5 juta. Kita segitulah. Itu mahal guys. Kelihatan ini ya. Masih bau segmented ya. Masih bau top lah. Oke, sorry. Menarik. Oke. Taruh sini aja deh. Nah, Oke. kita mau bahas dari yang paling gampang dulu nih. Desainnya aja dulu. Sebagai sepatu tactical, sepatu Parabellum ini gimana menurut R&D di Shoe Workshop? Sebagai sepatu tactical ya, catchy banget. Jadi sekilas gue lihat sepatu ini desainnya sebenarnya lebih ngejar ke sepatu tactical brand-brand luar ya. Dari bahannya sendiri gimana bagian upper yang lu lihat? Ada apa aja? Oke, menarik nih. Pertama yang paling kelihatan ini nih, Cordura. Oke. Terus juga ada di sini yang kelihatan juga nubak ya. Bagian velcro Ini ini. velcro ya? Iya, Oke. ini velcro. Ada nubak, terus ada embossnya juga nih, menarik nih. Keren itu sih. Detailingnya bagus nih. Terus ada webbing, buckle, terus juga di kolarnya ada leather. Ada juga sintetik material di sini. Terus di ini apa namanya? Bumper. Di bumper kelihatannya plastik polimer. Oke, plastik Ada polimer. ininya juga. Ada embossnya juga. Terus yang terakhir di sini stabilizer, motifnya karbon. Cuman gue gak tahu nih karbon beneran atau material lain. Oke. Let's see. Nanti kita bahas. Oke. Secara fungsional sekarang. Yang pertama nih ya, misalnya gue buka nih. Oke. Yang pertama yang zippernya ini
sama kayak zipper di sepatu yang lebih konvensional gitu. Hmm. Dia buat pakai ataupun buat rilis. Hmm. Habis itu udah dipakai nih. Nah, yang si velcro ini Hmm. dia gantiin fungsi tali sebagai fitting tapi spesifik nih di bagian si telapak kaki di tempurung Oh, sini. I see. Berarti emang ini buat ngefitin cuman bagian kaki di bawah gini ya? Heeh, kayak gitu. Nah, buat fitur tambahannya nih, nah ini menarik juga nih, Fitlock keren nih. By the way ini karena ada logonya, gue kira license nih kayaknya. Iya, tadi Masnya juga ngejelasin ke gua juga ini license katanya dari Fitlock-nya langsung. Keren. Keren. Nah jadi si webbing dan buckle ini, Fitlock ini ya, itu buat fitting di bagian ankle. Oh, Apalagi Fitlock-nya nih, menarik banget nih. beda dari Fitlock biasanya ya, bakal biasanya. Ini cuma ditarik buat rilisnya gampang, tapi masangnya gampang juga dan Kencang. kencang. Oke. Menariknya itu sih. Next kita ngebahas ke bawah nih, Panain. Oke. Bagian sole dari desainnya sendiri menurut lu sebagai tim R&D gimana? Outsole-nya ini juga kelihatan ada pull-pull yang rigid banget nih. Kalau ngelihat dari desainnya sih kayaknya emang didesain buat kegiatan operasi tactical yang di medan-medan yang advance. Terus yang lo rasain nih dari bahannya yang lo pegang tadi gimana? Bahan ya, sekilas gue ngelihat ada dua sih materialnya. Ada dua. Mm-mm. Yang pertama midsole. Oke. Midsole ini Violent. Next outsole. Sekilas gue ngeliat ini rubber. Nah, gue juga pengen tahu nih. Gue sempat baca-baca artikel soal Parabellum. Katanya mereka juga punya license di bagian insole-nya. Insole pun license. Insole pun license. Emang keren nih orang. Istilahnya apa ya? Investasi di teknologi gitu ya. Iya, keren banget Parabellum memang. A few moments later. Nah, ini dia. Ini license dari apa nih? Kalau nggak salah dari D3O Teknologi. Di Trio Teknologi. Iya. Oke. Gimana menurut lo soal insole-nya? So, ini rada tebal di bagian sini ya, di bagian apa heelsnya. Empuk, tebel, sama ini tekstur di atas ini di permukaannya ya ngasih traksi itu apa ya, gaya gesek Gaya biar gesek. biar gak licin, ya, jadi kaki kita stabil gitu. Nah, show first itu kan tadi yang kita bahas dan kita review itu yang kita bisa lihat secara langsung. Ya, Intinya gue pengen tahu kayak gimana sih daleman sepatu Parabellum ini. Jadi kita bakal ubek-ubek sampai ke dalamnya. dipotong nih. Iya, sepatu ini bakal Oke. kita potong, kita belah dan kita lihat dalamnya. Ah. Penasaran gimana proses pemotongan sepatu seharga 3,5 juta ini? Ikutin kita terus. Yuk. Yo Lovers, sekarang gue sama Nain udah ada di bengkel ketok magicnya Shop nih. Di depan gue udah ada table saw buat ngebelah sepatu Parabellum ini jadi dua. Kita bakal lihat konstruksinya atau mungkin layer dari sole-solenya dan juga uppernya dari dalam tuh kayak gimana sih. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung eksekusi sepatunya. Nah, shoe lovers, itu tadi adalah proses pembelahan sepatu Parabellum jadi dua nih. Gimana yang nonton? Merinding nggak? Sepatu 3,5 juta kita belah jadi dua. Kalau gue sih merinding. Lu merinding nggak? Linu ya. Lino ya? Sayang banget soalnya. Tapi kita nggak akan belah percuma gitu aja. Kita juga demi ilmu ini. Iya. Demi ilmu. Kita bisa lihat struktur dan juga konstruksi dari sepatu Parabellum ini. Demi kalian juga nih. Iya. Silahkan Pak Nain. Menurut lu gimana nih? Dari mungkin konstruksi uppernya atau sole-nya setelah dibelah gini kan kelihatan nih. Oke. Dari atas ya. Oke, dari atas dulu aja. Dari upper pertama ini bisa di zoom ya nanti ya.
Ya. Bisa di zoom. Ini nanti. Di zoom. Jangan diam dong. Oke, dari upper ya. Iya, ya, Per. Oke, yang kelihatan. Jadi menariknya Parabellum ini ternyata berlayer-layer ya. Yang pertama, ini yang paling kelihatan kan dari luar tuh pertama Cordura ya. Iya, bahan korduranya. Habis Cordura tuh di bawahnya lapisan sejenis busa, cuman ini nggak terlalu kelihatan busanya apa ya. Yang kedua ini, yang hitam. Oke. Habis itu lebih dalam lagi itu ada lapisan waterproof nih kayaknya. Yang putih ini. Yang putih tapi yang lebih transparan nih. Oke, itu lapisan waterproof. Soalnya yang putih ini dia semacam seal-nya lah. Oke. Jadi seal buat waterproof-nya. Habis itu khusus di bagian heel pad ya. Nah, pertama kan di luar tuh ada sintetik materialnya. Oke, yang kayak kulit ini kalau itu. Tapi ini sintetik kan ini. Habis itu kan Cordura. Nah, habis Cordura itu ada biasanya kalau di tekstil tuh bilangnya Vislin ya. Vislin. Baru yang terakhir bagian liningnya. Masuk ke dalam, makin ke dalam. Iya. Dan menariknya liningnya tuh sampai ke bawah ternyata. Oh iya, bisa kelihatan. Nih, sampai ke. Jadi nggak ada jahitan bagian di insole. bawahnya lagi. Nggak ada. Ini jadi bener-bener dia satu apa ya? Satu kesatuan gitu ya. Nyelimutin dalamnya lah gitu. Nyelimutin kaki kita nih. Rasanya sih kayak kaos kaki ya. Iya. Itu. Habis itu di bagian tuh nih. Oh iya sorry, di bagian ini ya. Ini yang kemarin kita penasaran ya. Nah iya, bagian stabilizernya. Stabilizer kita penasaran karena teksturnya. Karbon sih. Kalau teksturnya karbon. Ternyata setelah dibelah bener ini teksturnya aja karbon. Iya. Berarti ini plastik aja. Ini plastik mirip ini apa sih? Bumper. Oke. Tapi ini ngaruh nggak? Dari maksudnya dari bahan karbon sama plastik itu? Pengaruh bahan pasti. Iya. Cuman apakah ini bagus atau enggak? Tetap bagus. Oke. Jadi dia tetap ngasih kestabilan di bagian heel. Oke. Udah cukup ini, udah bagus. Baru kita ke bagian tuh ya. Iya, bagian depan nih. Bagian depan ini sebenarnya gak jauh beda ya, cuman yang kelihatan setelah bahan Cordura di luar itu busanya ternyata lebih tebal. Lebih tebal di sini. Jadi lebih empuk di bagian sini ya. Habis itu sisanya sama sih, habis Cordura, busa, terus waterproof, busa lagi yang lebih tipis, baru lining. Lining lagi, oke. Nggak jauh beda ya, cuman bedanya di busa yang agak lebih tebal aja di luar nih tadi. Iya, kayak gitu. Nah, yang menarik justru ada di bawah nih. Di bagian bawah. Di bagian telapaknya ini. Yang mau ke sol ini. Itu setelah dari paling atas ya. Paling atas itu yang napak ke kaki kita, yang bersentuhan sama kaki itu lining. Terus ada busa tipis. Habis itu TA. Oke. Habis itu ini di level yang sama, setara sama midsole itu ada sejenis apa ya? Stabilizer. Iya. Sejenis pad yang support arch biar posisi kaki kita tuh gak gampang ketwist. Oh, oke. Nah, jadi fungsinya itu. Oke. Jadi mempertahankan shape ini biar tetap enak, terutama di bagian arch kaki. Tapi si pad ini emang cuma ada di sepatu tactical atau gimana? Biasanya kalau yang plastik ya, itu di sepatu sport ada, sepatu running. Sepatu running. Terus ada juga karena di fungsinya sepatu, sama ya? Iya, sama di sepatu safety. Oke. Ataupun sepatu-sepatu ini juga sih biasanya formal kadang ada. Oh iya ada. Tapi besi. Oh, besi. Kan nggak lucu dong kalau sepatu formal gampang ketwist sih bentuknya jelek. Kayak gitu. Itu sih yang kelihatan buat uppernya. Terus lanjut ke bagian sole-nya nih, yang lo lihat gimana? Kita sama Shoelovers sudah nebak si outsole ini, si sole ini ada dua material kan? Iya. Pertama midsole-nya itu dari Eva atau Violent, terus ada outsole-nya itu dari TPR, dan ternyata ya emang bener, cuma dua itu. Ya paling si pad ini nggak tahu itu bagian sole atau bagian upper ya.
Kayaknya Sol sih. Soalnya dilihat dari Posisinya ya? Kayaknya Sol. Ya kurang lebih gitu ya. Sesuai apa yang kita tebak kemarin. Nah, cuman yang menarik itu kemarin kita nebaknya konstruksinya itu pakai tekniknya cementing ya. Iya, karena secara kasat mata sih kelihatannya begitu, cementing. Nah, ternyata setelah dibongkar ini kayaknya bukan cementing deh. Oke. Ini lebih advance, istilahnya kalau di produksi itu vulcanize. Ini Vulcanize, kelihatannya semi vulcanize gitu. Kelihatannya dari Yang ngebedain mana? tuh apa? Ya, yang bedain sebenarnya sekilas samar, cuman ini dari kualitasnya ini kayaknya nggak mungkin cementing doang nih. Oke. Ini soalnya bagus banget nih. Jadi ini kan dua material tuh, ada TPR sama Vilon tuh. Cuman dari dua material beda itu ini kerasa kayak menyatu banget nih. Oke. Kayaknya yang nggak mungkin cementing doang itu bisa serekat ini. Oke. Apalagi Berarti kalau emang konstruksinya lebih advance aja itu. kayak gitu. Di sini kelihatan juga ada konstruksi kayak rongga-rongga buat ngurangin ini biasanya. Ngurangin berat kayak gitu. Oke. Kayak gitulah. Ini sejauh ini gua ngelihat good. Keren Parabellum. Oke, setelah dibahas sampai ke dalam-dalamnya nih, menurut lo sepatu Parabellum ini nilainya berapa? Mungkin dari sudut pandang sepatu taktikal atau mungkin sudut pandang sepatu lokal? Oke. Gimana? Pendapat lo aja. Sudut pandang sepatu lokal ya. Oke. Dibanding sepatu lokal lain ya dari harga dan konstruksi ini ya mungkin 9 out of 10 gitu. Waduh. 9 mungkin ya kalau dia di lini sepatu lokal gitu. Oke. Cuman kalau untuk sepatu taktikal berarti bandingannya sama sepatu brand impor juga nih. Iya. Berapa ya? Waduh, sulit nih. Tapi mungkin gue bisa bilang ini 8 mungkin ya. Oke. Masih tinggi lah. Ya? Masih tinggi. Oke. Ini emang proper. Dengan harga 3,5 juta, apakah worth it atau mungkin kemurahan atau mungkin kemahalan? 3,5 juta ya. Iya. Sepatu lokal tapi proper gitu ya. Worth it sih ini. Worth it. Oke. Worth it. Secara sepatu lokal, secara sepatu tactical yang brand lain, yang brand luar ya harganya udah pasti di atas ini gitu ya. Oke. Sementara bilang proper atau gimananya ini juga mungkin beberapa brand tuh setara ya. Udah mendukung banget lah ya. Oke. Nah, itu dia Shoelovers pembahasan mengenai struktur dan juga konstruksi sepatu Parabellum, sepatu taktikal yang emang lagi hype banget nih. Cuman kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di segmen tadi kalian belum terpenuhi hasratnya, bisa komen di kolom komentar pertanyaan kalian, oke? Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau misalnya kalian punya request brand mana lagi yang pengen kita belah sepatunya, boleh komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.